Nah, pembahasannya materinya yaitu tentang berani hidup jujur pada berdua. Nah, tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan makna dari pentingnya memiliki sifat syaja'ah yaitu keberanian dan pentingnya memiliki sifat jujur, bisa menjelaskan dengan baik dan benar, serta nanti anak-anak juga dapat membedakan bahwa perilaku jujur dan juga perilaku dusta atau berbohong. Nah, pada materi ini yaitu tentang berani hidup jujur. Dibuka bukunya pada halaman 23 kita membahas tentang yaitu yang pertama pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Nah, sifat syaja'ah ini, syaja'ah dalam bahasa Indonesia mempunyai arti keberanian. Sedangkan secara istilah syaja'ah merupakan keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Nah, jadi syaja'ah ini dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaja'ah ini merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Kita sebagai umat muslim itu harus berani melakukan sikap jujur, tidak boleh takut dalam hal kebaikan yaitu melakukan hal jujur. Nah, pada Quran surat Al-Imran ayat 139 di sana sudah dijelaskan bahwa janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya yaitu pada poin kedua menjelaskan tentang pentingnya memiliki sikap jujur. Sikap jujur ini merupakan tanda keimanan seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Nah, sikap jujur ini dengan gampangnya yaitu tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tidak berbohong begitu. Nah, jika bersikap jujur itu akan orang tersebut akan mendapatkan dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Nah, seperti halnya ada kisah Nabi Muhammad, beliau berdagang. Nah, pada waktu berdagang tersebut Nabi Muhammad tidak berbohong kepada baik majikannya maupun kepada pelanggannya. Semisal pada barang yang dijualnya ada minus atau apa, itu dikasih tahu kepada pembeli. Jadinya pembeli itu tidak kecewa dengan dagangan beliau seperti itu. Nah, berarti hal tersebut merupakan suatu hal yang baik, suatu hal yang jujur yang perlu kita teladani, kita tiru sikap tersebut. Nah, sebaliknya jika kita berbuat dusta, berbuat bohong, kita akan mendapatkan dosa dan dipersulit rezekinya seperti itu. Selanjutnya poin yang ketiga harus berani jujur. Nah, ini bisa dikatakan kesimpulan dari poin ke-1 dan poin kedua bahwa kita harus berani bersikap jujur, tidak boleh takut dengan sesuatu yang kebaikan seperti itu. Nah, materinya segini dulu. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasinya ibu akan membagi 3 kelompok. Nanti evaluasinya yaitu berupa diskusi. Ada 3 kelompok. Kalian akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Setelah itu
Jangan ini sih. Jawabannya di WA. Dikerjakan dengan baik ya, berdiskusi. Mendapatkan pahala. San, jawabannya di WA. Apa ya, karena orang jujur sering mengganggu. Satu menit lagi ya, Nana. Nanti maju ke depan. Aku bawa pidatonya sih. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai, presentasi terlebih dahulu. Yang Jawa-Jawa sudah selesai. Ya, Nanti dipresentasikan. Langsung ya Bu ya. Ya. Pas boleh taruh. Oh iya Bu, maaf ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang orang jujur kadang justru tidak disukai atau malah dirugikan dalam lingkungan tertentu? Apakah tetap penting untuk bersikap jujur? Jelaskan alasannya. Karena orang jujur sering dianggap mengganggu kenyamanan orang lain yang tidak jujur. Misalnya, ketika melaporkan kekurangan teman, bisa menganggap mengadu. Tapi jujur tetap penting karena Allah SWT memerintahkan kita jujur, dan dalam jangka panjang orang jujur akan lebih dipercayai dan dihormati. Apakah jawabannya benar? Benar. Tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya sudah selesai. Ayo dipresentasikan ke depan. semuanya. Semuanya. Baca. Pertanyaan, ceritakan satu contoh nyata dari kehidupan kalian di sekolah, rumah, atau masyarakat ketika seseorang bersikap jujur meskipun berat. Apa dampaknya bagi dirinya dan orang di sekitarnya? Contohnya, di sekolah ada teman yang mengaku lupa mengerjakan PR padahal bisa saja menyalin dari teman. Awalnya dimarahi guru, tapi justru mendapat pujian karena kejujurannya. Dampaknya, guru jadi lebih menghargai dan teman-teman belajar dari sikapnya. Sudah Bu. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya yang cowok-cowok. Pertanyaan, seorang berkata kalau jujur terus hidup malah siksa. Apakah kalian setuju dengan pernyataan itu? Jelaskan pendapat kalian berdasarkan nilai agama dan pengalaman hidup. Kami tidak setuju karena mungkin jujur terasa berat di awal, tapi Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang jujur. Hidup jadi lebih tenang, tidak dihantui rasa takut. Apakah benar jawabannya?
Baik, ini semua kelompok sudah mempresentasikan jawabannya. Selanjutnya kesimpulan dari materi pada pagi hari ini yaitu berani jujur. Nah, kita harus jujur merupakan suatu hal yang baik dan berbohong merupakan suatu hal yang buruk atau tidak baik. Jadi kita harus berani berbuat jujur. Kita tidak boleh takut dalam hal kejujuran seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pada minggu depan yaitu tentang patuh kepada kedua orang tua dan guru. Sebelum pembelajaran diakhiri, lebih baik sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.